Oke, langsung to the point aja. Judulnya emang provokatif. Otak lu diprogram buat miskin. Tapi ini bukan clickbait ya. Ini bukan opini gua. Ini beneran sains. Tentang gimana wiring di kepala kita itu emang, ya gitu deh. Seringnya ngajak kita buat keputusan finansial yang salah. Coba-coba, ngaku deh, pernah nggak sih lu ngalamin skenario klasik ini? Lihat koin atau saham lagi ijo royo-royo, wih semua orang di grup pamer cuan, euforia parah. Terus lu mikir, wah asik nih, langsung hajar kanan, all in. Besoknya, bantingannya keras banget, merah semua. Panik kan? Langsung cut loss. Nyeseknya tuh di sini. Nah, ini dia kuncinya. Kalau lu mikir, gue lagi apa saja nih, atau bandarnya jahat, salah besar. Ini bukan soal hoki-hokian. Ini soal desain biologis. Otak kita secara bawaan emang disetting buat ngambil keputusan bodoh pas lagi trading. Gila kan? Oke, sekarang kita bakal bedah daleman otak lu. Biar lu paham kenapa bisa gitu, kita mesti kenalan dulu sama dua karakter utama yang non-stop berantem di kepala lu tiap kali lu lihat chart. Coba deh bayangin, di dalam kepala lu tuh ada pertarungan abadi. Di satu kubu ada si panikan, si reaktif yang dikit-dikit teriak. Di kubu satunya ada si tenang, si pemikir, yang logis. Nah, hasil dari pertarungan mereka inilah yang nentuin porto lo hijau atau merah. Oke, kita kenalan lebih dekat ya. Yang pertama, namanya amigdala. Anggap aja ini satpam super primitif di otak lo. Kerjanya simple. Lihat bahaya dikit, langsung pencet tombol alarm, lawan atau lari. Nggak pakai mikir. Nah, lawannya adalah prefrontal cortex. Ini CEO-nya, bagian yang mikir panjang, bikin strategi, analisis data. Masalahnya, si satpam ini sering banget loh ngebajak ruang kontrol dari si CEO. Dan momen pembajakan ini ada istilah kerennya, amigdala hijack. Ini bukan sekedar istilah ya, ini beneran kejadian di otak. Pas amigdala lo teriak-teriak lihat porto minus 20%, dia tuh secara harfiah, bruk, matiin saklar si prefrontal cortex. Udah. Kemampuan lo buat mikir jernih, buat analisis, langsung off. Nah, pas momen itu terjadi, lo tuh udah bukan investor lagi. Lupakan strategi, lupakan analisis. Lo tuh udah berubah jadi, manusia gue yang lagi panik dikejar macan purba. Bedanya, senjata lo sekarang bukan tombak batu, tapi tombol sel yang merah menyala di HP lu. Hasilnya, ya udah tau lah ya, auto boncos. Oke, tadi kan kita ngomongin soal panik pas market merah. Sekarang kita bahas racun yang satunya lagi, yang gak kalah mematikan, keserakahan. Atau yang anak sekarang bilang, FOMO, Fear of Missing Out. Dan tenang, ini juga ada sains di baliknya. Gini, banyak banget yang salah paham soal dopamin. Ngiranya ini hormon happy-happy. Salah. Dopamin itu bukan hormon kebahagiaan, tapi hormon pengharapan. Dia itu yang bikin lu nagih. Dia keluar bukan pas lu udah cuan, tapi pas lu ngarep bakal cuan. Paham kan bedanya? Ini yang bikin lu ketagihan nge-scroll sosmed, nunggu-nunggu ada notif. Di dunia trading, siklus ini jadi lingkaran setan yang bikin miskin. Gini alurnya. 1. Lu lihat orang pamer ijo-ijo di grup. 2. Boom, otak lu kebanjiran dopamin. Si hormon pengharapan ini teriak, "Wey, jangan sampai ketinggalan kereta." 3. Lu FOMO, langsung beli di pucuk. 4. Harganya anjlok dan halo amigdala hijack. Lu panik, jual rugi. Terus aja ngulang gitu. Dan ini bukan cuma teori ngasal loh. Ada riset beneran dari Stanford yang nunjukin makin lu ngerasa excited, makin lu euforia, justru makin gede kemungkinan lu buat ngambil keputusan finansial yang ngaco. Jadi ingat ini baik-baik. Momen paling bahaya itu bukan pas lu takut, tapi justru pas lu ngerasa, wah ini pasti cuan gede nih. Itu lampu merah. Dan inilah hasilnya. Angka ini ngomong sendiri, 70-80%. Sebanyak itulah trader retail yang akhirnya rugi. Kenapa? Ini bukan karena mereka bodoh atau kurang jago analisis teknikal. Sama sekali bukan. Itu karena mereka nggak sadar lagi perang, ngelawan wiring otaknya sendiri, ngelawan biologi. Oke, cukup dulu horornya. Terus gimana dong? Apa kita pasrah aja jadi budak otak primitif kita? Jawabannya, enggak. Kabar baiknya, otak kita itu bisa diprogram ulang. Kita bisa loh ngelatih CEO di otak kita buat ngambil alih kendali lagi. Gue bakal kasih 3 senjata praktis. Ini bukan tips motivasi sabar itu indah ya. Ini beneran trik berbasis sains otak buat ngelawan si satpam panikan di kepala lo. Siap? Yang pertama, dan ini kedengerannya sepele tapi asli ini game changer. Pas lu mulai ngerasa panik lihat chart merah, jangan sentuh tombol apapun. Lakuin ini dulu. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik,
buang pelan-pelan 6 detik. Ulangi beberapa kali. Ini secara sains loh, langsung Nina boboin amigdalamu yang lagi ngamut. Ini cara instan buat balikin si CEO otak ke kursinya. Kedua, buat sistem. Simpelnya gini, jangan pernah bikin keputusan trading pas market lagi perang. Itu waktunya amigdala lu lagi berkuasa. Keputusan harus dibuat pas kepala dingin, pas market lagi adem ayam. Bikin trading plan lu. Tulis, gue mau beli di harga berapa, jual rugi di berapa, ambil untung di berapa. Anggap aja ini perjanjian sama diri lu di masa depan, buat ngelindungin dia dari versi panikan lu. Dan yang ketiga, lawan arus. Ada kutipan legendaris dari Warren Buffett. Takutlah saat orang lain serakah, dan serakahlah saat orang lain takut. Ini bukan cuma kutipan keren, ini adalah ringkasan dari semua yang kita bahas. Saat orang lain serakah itu apa? Itu hormon dan dopamin lagi gila-gilanya. Saat orang lain takut, itu amigdala hijack massal. Nah, tugas lu adalah melakukan kebalikannya. Jadi, sekarang kartunya udah kebuka semua. Lo udah tahu musuh terbesar lo dalam trading itu bukan bandar, bukan market, tapi program default di otak lo sendiri. Pertanyaannya simpel sekarang. Setelah tahu ini semua, lo mau milih yang mana? Mau pakai ilmu ini buat jadi trader yang pintar, yang ngendalin emosinya, atau ya mau tetap jadi monyet FOMO yang nasibnya gitu-gitu aja? Pilihan ada di tangan lo.